Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah tiang agama karena jika bagus salatnya, maka otomatis akan baik juga ibadah yang lainnya, begitupun sebaliknya. Salat juga merupakan ibadah utama yang akan ditanyakan di hari pembalasan kelak. Namun banyak orang yang sudah merasa menjalankan salat, padahal sebenarnya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa saja 5 golongan orang yang rajin salat tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, orang yang lalai dalam salat. Pada hari kiamat nanti banyak orang yang membawa salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salatnya dilipat-lipat seperti pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salatnya. Perintah salat bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat salat tidak boleh lalai. Maksud lalai selama salat tidak tahu makna yang dibaca dan dikerjakan, termasuk tidak mengetahui ketentuan dan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Jadi, meskipun orang itu merasa sudah mengerjakan salat, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibn Ma'bad. Yang kedua, orang yang suka mengunjing orang lain. Orang yang rajin mengerjakan salat tapi suka menggunjing orang lain akan ditempatkan ke dalam neraka sakar. Di dalam neraka sakar mereka akan dibakar dengan api. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Salah satu sifat yang mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan bersifat dermawan dan suka membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan akan menemukan kenikmatan dalam salatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Yang keempat, riya. Salah satu yang bisa menjerumuskan ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan penghuni neraka, karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amalan soleh yang dilakukannya selama ini bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat dengan malas, mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidak mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142.
Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang ikhlas tanpa embel-embel apapun. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa yang besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Meskipun ada orang yang rajin salat dan suka beribadah namun lisannya suka berdusta, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Jika mereka mati tidak dalam keadaan bertaubat kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 golongan orang yang rajin salat tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 5 hal tersebut, dan semoga amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.